Saya lanjut ya, Pak. Ya, siap. Monggo, Mbak. Oke, makasih, Pak. Oke, saya lanjut yang tadi. Yang ke-9, apabila pungutan liar atau pungli itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan paksa atau maka pereman tersebut dapat dijerat dalam pasal pemerasan dan ancaman yang diatur dalam pasal 36 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ke-10, preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas karena ekonomi yang semakin memburuk dan kolusi antar preman dan petugas keamanan setempat dengan mekanisme berbagai setoran. Materi selanjutnya penyelundupan. Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui pembatasan antar negara bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain. Penyelundupan didorong berbagai sebab, ini termasuk perdagangan ilegal seperti narkoba, imigrasi, dan migrasi ilegal. Menghindari cukai penyelundupan barang ilegal kepada tahanan penjara, atau penyelundupan barang yang dicuri. Contoh lain adalah sebab bukan bermotifkan keuangan seperti membawa barang terlarang melewati sebuah pos pemeriksaan keselamatan, atau seperti di lapangan terbang, atau penghapusan dokumen rahasia dari pejabat negara atau pemerintah. Dalam pasal 102 huruf A, setiap orang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, dan pasal 102 huruf B, membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun, dan pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 5 miliar. Di dalam pasal 102B, penyelundup bahkan bisa dikenakan pidana yang lebih berat. Dalam pasal tersebut diatur pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 dan pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi ekonomi negara, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Risa. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, di mana kaitannya mengenai pencurian sumber daya alam. Sebelum membahas pencurian sumber daya alam, kita akan mereview sedikit tentang definisi sumber daya alam. Adapun definisi dari sumber daya alam yaitu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Next. Selanjutnya, sumber daya alam memiliki karakteristik tertentu, sehingga berdasarkan pada karakter itu dapat diklasifikasikan, digolongkan sumber daya alam. Adapun berdasarkan jenisnya, kita mengenal sumber daya alam hayati atau biotik, di mana sumber daya alam tersebut adalah yang berasal dari makhluk hidup, misalnya contohnya rotan, ternak, kemudian dari hasil laut yaitu ikan. Yang kedua adalah sumber daya alam nirhayati atau abiotik, yang berasal dari benda tak hidup, misalnya bahan tambang, air, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan sifat pembaharuannya, sumber daya alam dapat diperbarui atau renewable, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan, dan hasil hutan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable, misalnya minyak bumi, batu bara, timah, dan gas alam. Sedangkan sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited, misalnya sinar matahari dan udara. Selanjutnya, berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku.
yang nilainya guna lebih tinggi, misalnya hasil hutan, hasil tambang. Kemudian sumber daya alam penghasil energi, misalnya ombak, panas bumi, arus air sungai. Kondisi umum sekarang yang ada di Indonesia, seringkali banyak terjadi pencurian sumber daya alam. Yang pertama yang sering kita dengar yaitu pencurian terhadap kekayaan laut Indonesia. Kita mengenalnya dengan sebutan illegal fishing, atau penangkapan atau mencuri ikan secara ilegal. Hal ini menjadi ancaman bagi kelautan bangsa Indonesia. Adanya illegal fishing ini jelas merugikan sekali bagi bangsa Indonesia. Sebenarnya kasus mengenai illegal fishing ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Cuman ini lagi boomingnya itu pas Menteri Kelautan yaitu Susi Pujiastuti dengan slogannya yaitu adalah tenggelamkan. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus berusaha mencegah masuknya kapal-kapal asing ke wilayah laut Indonesia untuk mencuri ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat banyak kapal yang berbendera asing masuk dan mencuri ikan atau illegal fishing di Laut Indonesia. Adapun data yang tercatat, pencuri ikan asal Vietnam paling banyak tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain dari Vietnam, tercatat pula yaitu dari Thailand, Filipina, dan juga dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Next. Yang kedua, pencurian kayu atau kita mengenalnya dengan sebutan illegal logging, yaitu pembalakan hutan secara liar. Dampak dari adanya illegal logging akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan menimbulkan bencana alam yang dapat mengganggu masyarakat di sekitarnya. Adapun penanggulangan terhadap hilangnya tutupan hutan akibat dari illegal logging yaitu kita dapat melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Penerapan sistem tebang pilih maupun tebang tanam juga merupakan upaya dalam mencegah terjadinya kegiatan pembalakan liar atau illegal logging. Sistem ini mendukung pengelolaan hutan lestari atau kita mengenalnya sebagai Sustainable Forest Management. Penanggulangan terhadap pembalakan hutan secara liar harus dilakukan oleh penegak hukum seperti polisi dan TNI. Mereka berperan sebagai pengawasan kegiatan yang ada di dalam dan juga sekitar hutan. Polisi harus melakukan pemantauan baik melalui udara agar memudahkan pemberantasan pembalakan liar. Tindak pidana pencurian kayu di hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kehutanan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Hutan atau Undang-Undang TPHUT. Yang TPHUT ini adalah perbuatan yang dilarang peraturan kehutanan dan konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Selanjutnya, penambangan liar. Permasalahan pada pertambangan adalah ketidakpastian kebijakan dan adanya penambangan liar. Banyak kasus pertambangan tanpa izin yang terjadi di Indonesia, seperti contohnya yang ada di Timika Irian Jaya. Ada juga contohnya di daerah Kota Waringin Barat, yaitu tepatnya di daerah Kecamatan Arut Utara, di mana di sana banyak sekali terdapat tambang emas. Tambang emas yang terdapat di kecamatan ini tidak saja terdapat di daerah daratan, tetapi juga di daerah aliran sungai dan masih banyak daerah lainnya. Undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, kemudian diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Next.
Next, selanjutnya pencurian atau penyelundupan terhadap satwa langka. Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam satwa langka endemik yang dilindungi. Oleh sebab itu, banyak orang yang menjadikan satwa langka sebagai sumber pendapatan dengan cara melakukan penyelundupan atau pencurian satwa langka, kemudian menjualnya dalam keadaan hidup ataupun mati. Penyelundupan terhadap satwa langka akan dikenakan sanksi berupa pidana. Adapun ketentuannya seperti yang sudah dijelaskan di slide-nya Mbak Vivi, ini saya hanya membaca pasalnya, yaitu 40 ayat 2 dan pasal 40 ayat 4. Next. Baiklah, kita sudah sampai di slide yang terakhir. Untuk kesimpulannya akan kami sampaikan mungkin setelah sesi tanya-jawab. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada hostnya, Mbak Ratri. Baik, terima kasih Mbak Risa. Untuk selanjutnya, untuk sesi tanya-jawab, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau dari Bapak sendiri yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Silakan. Ya, monggo barangkali ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Silakan terkait dengan partisipasi ya. Tadi beberapa partisipasi kegiatan bela negara sudah dipaparkan, sudah disampaikan oleh kelompok 3 ya. Ini ada 23 yang masuk di ruang meeting, di Zoom, ruang Zoom. Dan kami persilakan untuk absen ya, sambil kita menunggu teman-teman yang mau memberi pertanyaan. Silakan absen di chat room. Monggo yang mau tanya silakan, Mbak. Nanti Mbak Ratri itu ya, jenengan saya filenya nanti minta yang jenengan record itu mungkin ngirimnya harus lewat apa itu Google Drive. Oh iya, Pak. Google Drive nanti lewat saya bisa. Terus filenya juga saya minta Mbak ya, Mbak Ratri kelompok 3. Iya, Pak. Tadi saya menggarisbawahi dari Mas apa tadi menyampaikan Mas Riza Ivariani, Mas apa tadi yang menyampaikan? Iya, Bapak. Terkait dengan gaji pemerintah yang sangat kecil tadi. Oh, Mas Rifa, Bapak. Oh iya. Curhat nih, Bapak. Gaji pemerintah yang kecil, sehingga banyak pemerintah yang melakukan korupsi gitu ya. Karena kalau kita melihat gaji profesi hakim, korupsi mungkin itu di situ ada iman yang kurang kuat atau moralitas yang kurang mendukung, atau mungkin ada sisi lain yaitu mungkin ada kesempatan. Ada kesempatan. Karena hakim itu gajinya sudah sampai 23, kalau tua itu ya 30 bisa, Mas. 30 juta per bulan. Tapi kalau hakim-hakim yang
masih baru itu ya di atas 10 lah, mungkin 15 juta. Nah, tapi kenapa mereka kemudian tetap korupsi? Karena di situ saya kira banyak kesempatan ya, karena mungkin yang namanya apa itu suap, mungkin kalau bahasa mereka itu bukan suap, tapi bisa roh. Nah, roh ya. Karena ketika hakim prinsipal itu minta salinan putusan atau ngambil akte cerai ya, ataupun penetapan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, ternyata di pengadilan tetap bayar. Padahal itu gratis. Tapi kebiasaan ataupun fakta di lapangan seperti itu. Karena yang jaga di pengadilan, misalkan yang ngambil itu tidak ngasih minimal kan 50.000 ya, atau 10.000, bahkan 20.000. Kadang dikasih 20.000 itu pihak penitra ataupun pihak pengadilan itu tidak mau. Nah, itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang ada di pengadilan. Tapi yang paling dominan itu pengadilan negeri ya. Tapi kalau pengadilan agama biasanya tidak mau mereka. Misalkan saya menang suatu perkara, kemudian saya ingin sedekah dan ngasih kepada pegawainya, itu tidak mau mereka. Itu saya ngasih kan setelah selesai perkaranya kan gitu ya. Bukan sebelumnya, tapi setelah. Tapi kalau di pengadilan negeri lah lain lagi. Pengadilan negeri malah justru terang-terangan. Pengadilan negeri, kemudian apalagi kejaksaan itu luar biasa. Atau pihak penyidikan, kepolisian ini juga sangat riskan sekali terkait dengan mungkin pungli ya, bukan liar atau mungkin untuk gaji pemerintah sangat kecil ini yang seperti apa ya Mas ya? Mas Rifa. Halo. Ya, halo, monggo. Oh iya, mungkin untuk yang dimaksud seperti pada yang disebutkan tersebut, mungkin dalam di pemerintahan sendiri ya Pak, ada dalam kasus pelolosan surat atau Oh iya ya, administrasi ya Mas ya. tangan itu ya, untuk masalah administrasi itu banyak saya temukan memang. Karena apabila dalam posisi pemerintahan yang bersih, saya kira untuk tunjangan itu belum ada atau bahkan masih sedikit atau bahkan belum ada. Memang banyak yang mencari jalan keluar di situ. Oh, boleh tambahan Mas. Tambahan. Lek pengen dipenakne aku yo kayak ono bensin lah ngoten lho Pak. Itu kadang termasuk hukum yang tidak tertulis ya kadang. Tapi sudah menjadi kebiasaan. Iya. Repot juga itu kalau kita klaim sebagai pungli ya pungli, tapi kalau misalkan dalam arti sebagai pelicin ya, sebagai pelancar ya, artinya di situ kan tetap ada pemberi, ada pemberi dan penerima kan gitu. Ya, saya kira ya monggo kan gitu ya. Artinya fakta di lapangan itu kan tidak sesuai dengan teori yang ada. Walaupun toh kebijakan pemerintah pusat bahwa yang ada urusan dengan administrasi ataupun tanda tangan
misalkan perusahaan izin usaha misalkan, itu kan kebijakan dari pemerintah pusat kan gratis, tapi untuk praktek di lapangan ternyata ada yang tetap tidak gratis. Nah, artinya terkait dengan semacam itu perlu diteliti juga sebenarnya, karena di situ ada sesuatu yang error, ada sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan yang ada. Maka perlu diteliti, itu pun bisa menjadi skripsi Mas Sajan. Empiris ya. Oke, sampun ngoten mawon ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Saya sampaikan terima kasih. Untuk penampilannya kelompok 3 sangat kompak, bagus. Ini ada 23 yang sudah masuk. Oke. 24 ya. 24 tambah 1 lagi. Ini ada yang baru masuk kelas ini berarti cuma absen nih, Mas. Tadi 23 menjadi 24. Oh iya. Oke, sampun ya, gitu. Mungkin ada tambahan, Mbak Ratri. Kemudian Mbak siapa tadi? Vivi. Atau yang lainnya, monggo kalau ada tambahan. Mbak Rizya ya. Mbak Eva, Puspitasari, Mas Rifa, Mahdani. Monggo kalau ada tambahan. Kalau cukup saya tutup, atau jenengan yang nutup tadi, yang dibuka jenengan. Ya, mohon maaf Bapak, untuk kesimpulannya saya bacakan nggih, tadi belum. Mohon izin Bapak. Ya, siap, silakan. Oke, untuk kesimpulan dari kelompok 3, terima kasih teman-teman. Adapun kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada presentasi kali ini, di mana kita mengetahui bahwa bela negara merupakan kewajiban konstitusi sebagai warga negara Indonesia maupun kewajiban sebagai manusia, sebagai warga negara yang dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan sehingga harus siap kapanpun untuk membela dan berkorban demi negara Indonesia. Untuk pelaksanaan bela negara merupakan solusi untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan juga kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara. Adanya invasi, intervensi, subversi, makar, dan juga kudeta merupakan bentuk ancaman, gangguan, dan bahaya terhadap kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman dan gangguan tersebut merupakan bahaya yang senantiasa harus kita waspadai. Selain itu, adanya korupsi yang mendarah daging, penyalahgunaan narkoba, premanisme masih terus marak di Indonesia. Ada 3 pilar solusi yang kita bisa lakukan untuk memberantas kejahatan tersebut, yaitu adanya penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi penyalahguna narkotika, penyembuhan birokrasi yang sakit, dan juga deradikalisasi paham yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaku terhadap penyelundupan dan juga pencurian terhadap sumber daya alam di Indonesia harus mendapatkan tindakan yang tegas dari pemerintah, sehingga tidak ada lagi pencurian-pencurian yang terjadi di alam Indonesia. Sekian kesimpulan dari kami kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi kali ini dapat menambahkan wawasan bagi kita semua. Terima kasih kami sampaikan. Saya kembalikan ke host ya. Ratri, silakan. Jangan lupa untuk di-share dan hasil rekodnya itu nanti silakan jenengan upload di YouTube, silakan. Dan juga saya minta ya untuk saya gunakan untuk di YouTube, dan bisa ketika saya ngajar untuk adik kelasnya jenengan nanti bisa saya sampaikan, ini loh bukti presentasi mata kuliah bela negara angkatan 2020. Terima kasih dari saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.